Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kami di sini dari kelompok 2 sebagai penulis akan memberikan pertanyaan kepada kelompok satu terkait di bisnis, studi med, aplikasi pencari teman belajar. Di mana anggota kelompok satu itu terdiri dari Aulia Fajrina Suar, Muhammad Fayyad Ya, Alwar, hadir. ya, Hadir. Rahmat Sultan, Hadir, dan dari hadir. kami, Nisrina Fatin Al Aslis, Muhammad, Hai, dan dari kelompok 2 sebagai penulis yaitu Muhammad Fairuz Al-Ghafiri, M. Zabir Al-Fatah, saya sendiri Siti Nurhalifa, Iqbal Habibi di Tonga, dan Al-Maun Husna. Oke, mungkin sebelum kami memberikan pertanyaan, kelompok satu bisa menjelaskan kembali secara garis besar gimana sih studi med ini dijalankan. Baik, izin menjelaskan sebelumnya studi Made ini adalah salah satu platform yang mungkin nantinya akan membantu kita sebagai mahasiswa yang mungkin tidak semua mahasiswa itu memiliki lingkup sosial yang bagus atau memiliki apa ya istilahnya bilangnya relasi yang bagus di kampus. Ada yang bisa berinteraksi dengan baik, ada yang tidak bisa berinteraksi dengan baik. Sehingga nanti platform ini akan kami usahakan membantu orang-orang yang mungkin kesulitan untuk mendapatkan teman, teman belajar atau teman dalam apapun yang terkhususnya akan kami tekankan di sini untuk perihal pembelajaran ya, bertukar pikiran atau segala macam hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal positif lah. Oke, ide bisnis yang sangat menarik dan mungkin sangat relevan dengan teknologi sekarang. Nah, untuk itu ada beberapa pertanyaan dari kami. Mungkin yang pertama itu pertanyaan dari Zawir. Zawir, halo. ya sebelumnya perkenalkan nama saya Zawir Al-Fatah dari kelompok 2. Untuk pertanyaan pertamanya itu kelompok satu menyebutkan kalau study med ini sangat bergantung pada jumlah user lain. Nah, kalau di awal biasanya usernya masih sedikit. Apa strategi study med ini untuk tetap efektif digunakan ketika jumlah user masih sedikit di tahap awal? Mengingat study med ini sangat bergantung pada jumlah user lain. Terima kasih. Ini boleh langsung dijawab ya berarti ya. Boleh, silakan dari kelompok satu. Oke, oke, oke. Langsung saya jawab aja ya untuk perihal study made ini, perihal pertanyaan kelompok satu tadi. Kalau menurut kami, memang betul study made ini sangat bergantung pada jumlah user. Tapi pada awal pembentukan aplikasi ini, harusnya strategi yang bisa kami lakukan yaitu adalah tidak langsung bergantung pada network effect gitu. Jadi misalnya dengan fokus dulu ke komunitas kecil seperti satu jurusan atau satu angkatan atau mungkin per grup kelompok atau gimana. Jadi interaksinya itu tetap ada, tetap hidup walaupun penggunanya masih belum banyak. Nah, selain itu, StudyMate ini juga bisa menyediakan rekomendasi awal atau bahkan membuat event belajar bersama sehingga nanti menciptakan sebuah value yang tetap ada meskipun usernya masih sedikit. Sehingga dia walaupun platformnya masih kecil, memberikan dampak yang baik lah buat hal-hal kecil itu. Oke, thank you atas jawabannya kepada Zawir. Zawir, gimana jawabannya diterima atau tidak? Oke, terima kasih untuk jawabannya bisa diterima ya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Husna nih. Oke, dari Husna juga terkait studi med, boleh? Ya, sebelumnya perkenalkan nama aku Asma Husna dari kelompok 2. Aku mau tanya mengenai misal nih kan studi med itu aplikasi untuk mencari teman belajar nih. Nah, kalau mahasiswa tuh bisa mendapatkan teman belajar gratis dari lingkungan kelasnya sendiri, yang which is itu mereka bahan belajarnya pasti sama kan. Nah, apa sih nilai unik dari studi med itu yang cukup kuat untuk membuat mereka itu mau menggunakan bahkan membayar aplikasi studi med ini? Baik, untuk pertanyaan Mas Husna, saya menjawab.
Perkenalkan sebelumnya saya Muhammad Faisal Alfarel. Izin menjawab, memang mahasiswa bisa mendapatkan uh, teman belajar gratis di kelas, tetapi tidak semua mahasiswa punya akses ke kelompok belajar yang aktif atau cocok dengan gaya belajarnya. Nilai unik StudyMate adalah menyediakan platform yang bisa terstruktur, di mana mahasiswa bisa mencari teman belajar sesuai mata kuliah, kebutuhan materi, atau bahkan jadwal yang cocok. Jadi bukan hanya teman sekelas, tapi bisa lebih luas dan lebih terarah. Selain itu, fitur seperti berbagi materi, diskusi terorganisir, dan sistem pencarian partner belajar membuat prosesnya lebih praktis dibanding harus mencari secara manual. Jadi value utamanya itu bukan sekedar teman belajar, tapi kemudahan akses, efisiensi, dan sistem yang lebih terorganisir. Mungkin kurang lebih begitu. Apa bisa diterima jawabannya? Terima. Terima kasih. Thank you untuk Farel yang udah jawab pertanyaannya. Selanjutnya yaitu dari Iqbal Habibie di Tengah. Halo, Iqbal? Oke, mungkin kayaknya dia lagi ada masalah jaringan, posisinya dalam proses perjalanan pulang ke Banda Aceh. Oke, udah ini. Boleh, silakan ditanya pertanyaannya. Cek, cek. Ada masuk suara? Ada masuk suara? Suaranya terdengar? Ada. Oh, baik. Sini saya akan melanjutkan untuk pertanyaan ketiga. Nah, untuk aplikasi ini, apakah memiliki rencana untuk monetisasi? Jika iya, bagaimana tanpa mengganggu si pengguna? Dan StudyMate menggunakan akses location atau lokasi. Bagaimana jika terjadi kasus seperti penipuan, spam, atau pengguna tidak serius belajar? Sekian, terima kasih. Oke, saya akan menjawab pertanyaan Iqbal Habibie Ritonga. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Wahid Adami. Saya dari Prodi Teknik Elektro. Untuk monetisasi, kami mempertimbangkan model freemium, di mana itu freemium itu fitur gratis, di mana fitur utama tetap gratis agar tetap bisa diakses mahasiswa. Kemudian ada fitur premium atau berbayar agar bisa mengakses fitur tambahan seperti AI rekomendasi partner belajar dan mentor verified. Untuk mentor verified ini dia hmm, kita bisa mengakses mentor yang direkomendasikan lah atau mentor yang lebih bagus. Kemudian terkait keamanan, maka perlu upaya untuk mengurangi risiko seperti verifikasi email kampus, blog user, dan rating penggunaan. Jadi, kalau ada akun yang melakukan spam atau tidak serius belajar, bisa ditindak berdasarkan laporan dan reputasi akun tersebut. Sekian dari saya. Apa bisa diterima? Mungkin dari jawabannya sudah cukup jelas. Perlu lagi di apa? Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih kepada Wahyudi Adami sudah menjawab pertanyaannya. Kita lanjutkan dengan pertanyaan terakhir, yaitu dari Virus. Terima kasih atas waktunya. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Ferus Wagifari dari kelompok 2. Di sini saya ingin bertanya mengenai aplikasi StudyMate ini, yang tujuannya untuk mencari teman dan berbagi informasi. Nah, untuk saat ini, mahasiswa sudah nyaman menggunakan Instagram dan WhatsApp atau Telegram untuk dengan tujuan mencari informasi dan mencari teman. Oleh karena itu, fitur spesifik apa yang ada di aplikasi ini sehingga tidak bisa digantikan oleh kombinasi WhatsApp dan Instagram. Terima kasih. Mungkin biar aku jawab pertanyaan dari saudara Virus. Perkenalkan, nama aku Rahman Sultan, aku dari Prodi Teknik Elektro. Nah, kalau kenapa kita nggak pakai WhatsApp atau nggak Instagram? Sebenarnya bisa, tapi kan WhatsApp dan Instagram tuh ada batasnya. Biasanya tuh cuman kayak dari circle yang udah kita kenal,
ataupun dari kawan-kawan yang emang terdekat kita. Ini bukan random. Dan pun carinya juga manual gitu. Misalnya kayak lewat grup atau story atau enggak itu sering biasanya tuh gak efektif buat kita cari teman belajar yang emang satu kesamaan dalam mata kuliahnya dan juga ada grup discussionnya. Nah, sedangkan di StudiMate sendiri itu emang dibuat khusus, memang untuk belajar di mana ada sistem bantuan seperti nyocokin user berdasarkan kebutuhannya dan juga kita gak perlu lagi broadcast ataupun nanya ke orang karena sistemnya itu udah apa namanya kita bilang dibantu ada emang room-roomnya lah emang sesuai dengan kebutuhan. Nah selain itu juga StudyMate itu lebih fokus jadi nggak banyak distraksi seperti media sosial. Nah kalau jadi bisa dibilang kayak StudyMate itu bukan pengganti WhatsApp ataupun Instagram ya. Tapi pelengkap yang memang dirancang khusus untuk bikin proses sistem cari teman belajar itu lebih cepat dan tepat dan juga terarah dan juga terstruktur gitu. Mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih jawabannya. Oke, untuk pertanyaan dari panelis kepada kelompok satu itu sudah cukup dan sudah menjawab semua rasa penasaran kami. Dan untuk studi StudiMate ini aplikasinya oke. Semoga kalian bisa membuatnya untuk project technopreneurship ke depannya. Oke, kami doakan yang terbaik untuk kalian. Oke, mungkin dari kami cukup sekian. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Dan jika memang ada pertanyaan-pertanyaan lain, mungkin bisa ditanya di belakang. Oke, kenapa Rahmat Sultan? Ini jadi kan Nisrina Fatin belum dapat. Gimana tuh? Karena kan Bapak penilaiannya per apa namanya? Per anggota kelompok tuh harus menjawab gitu. Oke, kalau kayak gitu, kalau misalkan aku berikan pertanyaan kembali dari jawaban kalian, apa boleh? Boleh, 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 boleh. Oke, mungkin pertanyaan pertama ini siapa yang mau jawab dari kelompok satu? Tadi kalau misalkan untuk menghindari kasus penipuan spam itu ada yang namanya verifikasi kampus. Berarti otomatis aplikasi ini dia hanya diperuntukkan untuk mahasiswa. Bagaimana dengan anak-anak SMA atau SMP yang ingin menggunakan aplikasi? Kan pastinya mereka itu belum mempunyai email kampus. Oke, mungkin silahkan dijawab. Hmm, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk StudyMan ini memang kami khususkan untuk pada para mahasiswa yang ada email kampusnya karena itu karena kalau sekarang itu kan untuk apalagi yang baru undang-undang terbaru itu untuk anak SD yang di bawah umur tuh kan orang tuh belum boleh menggunakan medsos lagi kan. Nah, Se, dan itu juga untuk anak yang di bawah SD, yang SMP, SMA, mereka mempunyai platform sendiri. Apalagi ini platformnya yang udah terkenal banget nih, uh, Ruang Guru. Itu kan emang yang khusus untuk anak SMP, SMA. Makanya kami mengadakan ada satu ide kami untuk khusus mahasiswa, yaitu StudyMate yang untuk mahasiswa. Kalau untuk SMA, SMP, SD kan mereka udah ada platform sendiri nih yang Ruang Guru itu. Begitu menurut aku. Oke, baik. Berarti ini memang terkhusus untuk mahasiswa ya. Ini Zoom-nya Ya, bakal berakhir untuk dalam membantu. 10 menit lagi. Oke. Oke. Nah, untuk itu aku boleh nanya lagi nggak? Satu pertanyaan lagi. Aku Boleh, ingin... boleh, boleh, boleh. Oke. Mohon maaf ya sebelumnya. Udah di luar 4 pertanyaan. Tadi kan ditanya ini free free apa ya aplikasinya? Premium. Free, Iya, premium. PT. Oke, kan pada dasarnya technopreneurship itu adalah seorang yang pengusaha. Pengusaha pasti perlunya itu monetisasi dari aplikasi. Dan kalau misalkan kalian buatnya itu free, bagaimana dana yang dari mana kalian harus memperoleh dana untuk selalu memperbarui aplikasi ini yang relevan dengan kebutuhan pengguna? Karena kan dananya nggak ada nih
gitu. Otomatis kalian menggunakan dana pribadi. Eh, Eh, siapa nih? Fatih, Fatih. eh, Awalnya, ini menurut Miss Rina ya. Kalau Oke. Rahman nanti kalau ada jawabannya lagi, boleh. Ya. Menurut Miss Rina ini untuk hasilnya itu kan dihitungnya dari berapa banyak user yang daftar di platform kami gitu. Misalkan kalau untuk penambahannya itu kan untuk upgrade itu kan berarti kan semakin banyak user yang menggunakan platform kami kan berarti pendapatan kami makin makin banyak dong. Nah, disitulah mengupgrade. Contohnya kayak WhatsApp, Instagram kan mereka tuh kan tidak apa tuh menetapkan pembayaran nih di dalam penggunaan platformnya. Nah, kan orang tuh ngupgrade platform orang tuh melalui seberapa banyak user yang menggunakan platform orang ini gitu. Oke. Itu jawaban dari Nisrina nih. Boleh nggak kami tahu pandangan dari Rahmat Sultan? Atau dari Fajri, ada nilai yang lainnya? Oke, mungkin dari aku sendiri untuk masalah mengenai biaya-biaya upgrade, terus biaya pemeliharaan-pemeliharaan lainnya ya, itu mungkin di awal-awal yang namanya bisnis ya, pasti kita pakai dana sendirilah untuk awal-awal. Nah, sering berjalan waktu nanti kan aplikasi kita insya Allah gitu kan, siapa tahu bang booming gitu, booming nanti eh, otomatis penggunanya banyak. Karena penggunanya banyak, jadi kita adalah penghasilan. Dari penghasilan itulah diputar-putar lagi untuk upgrade. Upgrade-nya tuh mungkin bisa agak sedikit koreksi. Kalau menurut aku upgrade-nya tuh ketika memang dari ada kritik-kritik atau merasa kekurangan dari user-user apa namanya? Ya, user-user menggunakan Sudimed inilah. Kalau misalnya ada nanti semacam kritik, ini tolong ini buat gitu. Kan banyak tuh pasti kritik-kritik. Ingin buka fitur apa, nah terus ingin ada kelebihan apa lagi gitu. Nah, itu mungkin baru dibuat semacam upgrade gitu. Kita istilahnya kayak admin mendengarkan bawahannya. Nah, terus untuk mengenai pemeliharaan itu pasti harus ada ya pemeliharaan server itu entah seminggu sekali, entah sebulan sekali. Apalagi ini aplikasi yang mau diakses banyak orang gitu kan. Mungkin gitu sih. Itu perputaran uangnya tetap dari penghasilan dari publish aplikasinya. Oke, terima kasih sudah menjawab rasa ingin tahu dari aku dan juga kawan-kawan kelompok 2. Nah, mungkin sekian nih, sekian mungkin sesi tanya jawab dari kelompok 2 untuk kelompok 1. Mohon maaf nih kalau misalkan tiba-tiba ada pertanyaan yang keluar tanpa ada briefing sebelumnya. Oke? Oke. Aman kali itu. Oke. Dan untuk itu mungkin aku bakalan tutup. Aku ucapkan terima kasih kepada Oke. kelompok 1. Dan kelompok 1 mungkin ada kalimat penutupnya, silahkan. Eh, mungkin dari kami mengucapkan terima kasih juga ke kelompok 2 yang jadi sebagai panelis kepada kami, yang mana telah mempersiapkan dan telah membantu merecord video ini. Gitu. Oke, baik. Terima kasih. Semoga kerjasamanya akan tetap berjalin sampai nanti. Terima kasih. Ya udah, kita akhiri ya. Amin. Ya, terima kasih. Hai. Ya. Ya udah, kita tutup. Assalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.